Halo lagi, senang Anda bergabung kembali dengan kami. Kali ini kita mau melakukan pembahasan mendalam nih. Kita bakal menyusuri jejak sebuah, kapal penjelajah robotik Amerika yang luar biasa. Tujuannya, perbatasan terluar tata surya kita. Betul, wilayah yang baru benar-benar kelihatan wujudnya ya berkat si penjelajah ini. Nah, sumber utama kita untuk petualangan kali ini adalah bab 9 dari buku klasik Carl Sagan, Pale Blue Dot. Judul babnya, Kapal Amerika di Perbatasan Tata Surya. Sebuah bab yang sangat ikonik ya. Benar. Jadi misi kita hari ini adalah mencoba memahami apa aja sih yang terungkap di dunia-dunia nan jauh itu, terutama si raksasa biru Neptunus dan bulannya yang, aneh banget, Triton. Triton ini memang spesial. Tentu saja, kita juga akan merenungkan perjalanan epik wahana Voyager itu sendiri. Dan pesan abadi yang dibawanya menuju bintang-bintang. Siap? Mari kita mulai kupas tuntas. Siap. Tapi sebelum kita terpukau sama penemuannya, mungkin ada baiknya kita benar-benar ngerasain dulu nih, sejauh apa sih Neptunus itu? Oh iya, bener juga. Sejauh apa memangnya? Gini, bayangin aja. Sejak pertama kali dikenali tahun 1846, planet ini tuh belum selesai satu kali muterin matahari loh. 1 tahun Neptunus itu lebih dari 160 tahun bumi. 160 tahun. Lama banget. Iya, bahkan cahaya yang paling cepat itu butuh waktu lebih dari 5 jam sekali jalan dari bumi ke sana. Jadi ya, lupakan aja mau lihat pakai mata telanjang dari rumah. 5 jam perjalanan cahaya. Wow. Dan wahana pionir yang bawa mata kita ke sana, Voyager 2 punya Amerika, itu baru sampai di sistem Neptunus Agustus 1989 setelah perjalanan 12 tahun melintasi tata surya. 12 tahun perjalanan. Itu baru benar-benar bikin jaraknya terasa ya. Jadi, setelah perjalanan epik selama itu, apa yang pertama kali menyambut Voyager 2 pas dekati Neptunus? Gambarannya gimana tuh? Gambarannya, sebuah dunia raksasa yang, memukau. 4 kali lebih besar dari bumi kita. Tapi jangan bayangin daratan sama lautan kayak di sini ya. Bukan permukaan padat berarti? Bukan. Yang dominan itu atmosfer tebal sama lapisan awan yang bergolak. Warnanya, biru pekat, biru laut dalam, atau azure gitu. Kebetulan yang indah sih, namanya kan dari dewa laut Romawi Neptunus. Iya, pas banget ya nama sama penampilannya. Warna biru itu gara-gara apa? Sebagian besar karena gas metana di lapisan atas atmosfernya. Metana ini efektif banget nyerap cahaya merah dari matahari, terus mantulin warna biru. Menarik sekali. Lalu, struktur dalamnya gimana? Mirip Jupiter gitu, raksasa gas juga kan? Secara umum, iya. Model terbaik kita sekarang nunjukin Neptunus punya inti padat, isinya batuan dan es. Mungkin segede bumi. Intinya segede bumi? Wow. Iya. Terus inti ini diselimuti lapisan mantel, isinya air, amonia, metana dalam bentuk cair atau superkritis gitu karena tekanan dan suhunya tinggi banget. Nah, di atasnya baru atmosfer tebal yang kita lihat itu. Komposisinya apa aja tuh atmosfernya? Didominasi hidrogen sama helium, bahan paling banyak di alam semesta kan. Terus ada sedikit metana yang bikin biru tadi, sama kemungkinan ada nitrogen juga. Awan putih cerah yang kayak ngambang tinggi itu kristal metana beku. Kristal metana? Iya, kayak awan es tipis di bumi, tapi ngambangnya di atas lapisan awan utama yang, komposisinya ini masih jadi teka-teki sih. Tunggu dulu. Tadi bilang atmosfernya bergolak. Segolak apa emangnya? Saya ingat pernah dengar soal angin kenceng di sana. Bergolak itu mungkin understatement ya. Voyager 2 nemuin angin di Neptunus itu tercepat di seluruh tata surya. Kecepatannya bisa deketin kecepatan suara. Hah? Mendekati kecepatan suara? Gila, jauh lebih kenceng dari badai di bumi dong. Jauh. Dan bukan cuma angin. Voyager juga ngabadiin fitur badai raksasa yang mencolok banget, namanya bintik gelap besar atau Great Barred Spot. Oh, yang mirip bintik merah Jupiter itu ya? Persis, ukurannya kira-kira segede bumi. Lokasinya juga mirip di lintang selatan planet. Ini nunjukin meskipun jauh dari matahari, Neptunus itu dunia yang, dinamis banget, penuh badai dahsyat. Beda sama bayangan kita tentang dunia tenang di pinggiran tata surya ya. Wow. Angin dekat kecepatan suara, badai segede bumi. Susah ngebayanginnya. Tapi selain planetnya sendiri, ada objek lain kan yang narik perhatian banget di sistem Neptunus. Bulannya, Triton. Ah iya, Triton. Ini benar-benar bintang pertunjukannya nih di sistem Neptunus.
Kenapa gitu? Triton itu bulan terbesarnya Neptunus, ukurannya sedikit lebih kecil dari bulan kita. Dia butuh waktu hampir 6 hari bumi buat sekali muterin Neptunus. Tapi yang bikin dia unik banget, aneh malah, di antara bulan-bulan besar lain itu arah orbitnya. Arah orbitnya? Maksudnya? Triton ngelilingin Neptunus arahnya berlawanan sama arah rotasi Neptunus. Namanya orbit retrograde. Di antara puluhan bulan besar di tata surya, cuma Triton yang begini. Orbit kebalik? Serius? Itu aneh banget sih. Aneh, dan ini petunjuk besar, kayak sidik jari kosmik gitu, yang nunjukin masa lalunya pasti dramatis. Orbit terbalik? Iya sih kedengarannya aneh. Apa ini artinya Triton nggak terbentuk bareng Neptunus kayak bulan-bulan lain pada umumnya? Pertanyaan bagus. Orbit retrograde itu memang nguatin banget dugaan kalau Triton bukan anak kandung Neptunus. Selain orbitnya, apa lagi yang bikin Triton spesial? Pas Voyager dilihat dari dekat. Nah, soal apa yang dilihat Voyager, Triton juga punya atmosfer loh. Mirip Titan, bulan Saturnus, bahkan mirip bumi kita juga komposisi utamanya. Kayak nitrogen. Oh, ada atmosfernya juga. Ada. Tapi, atmosfer Triton ini tipis banget. Tekanannya cuma sekitar 1/70.000 tekanan atmosfer bumi di permukaan laut. Renggang banget. Tipis banget ya. Terus bisa kelihatan permukaannya dong. Nah, itu bagusnya. Karena tipis, cukup transparan, jadi Voyager bisa memetain permukaannya dengan detail yang, wah, menakjubkan. Dan permukaannya ini gimana? Kayak bulan kita gitu, penuh kawah? Jauh dari itu. Justru permukaan Triton itu salah satu yang paling beragam dan paling mudah secara geologis di tata surya luar. Mudah? Maksudnya gimana tuh? Artinya permukaannya kayak terus diperbarui gitu, nggak penuh kawah tua hasil tumbukan miliaran tahun lalu kayak bulan kita. Ini dunia es, tapi bukan cuma es air. Dominannya es nitrogen beku campur es metana. Mungkin di bawahnya baru ada es air sama inti batuan. Wah, isinya apa aja tuh yang kelihatan? Yang dilihat Voyager tuh spektakuler banget. Ada cekungan luas bekas tumbukan purba, tapi beberapa dasarnya tuh rata, halus. Kayak pernah keisi cairan, mungkin danau nitrogen cair dulu, terus beku lagi. Danau nitrogen beku. Keren. Ada juga kawah tumbukan yang lebih muda, lebih tajam. Terus ada lembah-lembah retakan panjang yang saling silang, nunjukin ada tekanan tektonik gitu. Ada dataran luas yang kayak ketutup salju nitrogen segar. Salju nitrogen. Dan yang paling aneh, ada wilayah yang permukaannya kayak kerut-kerut atau mirip kulit buah melon. Para ilmuwan nyebutnya cantaloupe terrain. Teksturnya nggak kayak apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Medan kulit melon. Unik banget. Tapi saya dengar ada fitur lain yang lebih misterius lagi. Goresan-goresan gelap itu. Betul. Salah satu penemuan paling bikin bingung di Triton yaitu goresan atau garis-garis gelap yang panjang, lurus, seringnya paralel satu sama lain. Panjangnya bisa puluhan kilometer. Goresan gelap panjang. Di dunia sedingin itu, apa penyebabnya? Nah, ini langsung jadi perdebatan seru. Apa yang bikin goresan itu di dunia sedingin dan setipis atmosfer Triton? Nah, ini dia intinya. Orbit terbalik, permukaan yang kelihatan mudah, terus goresan misterius ini. Gimana semua kepingan teka-teki ini nyambung? Kayaknya ada cerita besar nih di baliknya. Tepat sekali. Dan ceritanya itu kemungkinan besar soal penculikan kosmik. Penculikan? Maksudnya? Teori yang paling diterima sekarang itu gini. Triton awalnya bukan bulan yang terbentuk bareng Neptunus. Dia itu objek independen, mungkin planet kerdil kayak Pluto, asalnya dari Sabu Kuiper. Sabu Kuiper. Wilayah di luar Neptunus itu ya? Iya, cincin besar berisi objek-objek es di luar orbit Neptunus. Entah gimana, miliaran tahun lalu, Triton ini terlalu dekat sama Neptunus. Terus ketangkap sama gravitasi si raksasa biru. Proses penangkapan ini pasti, wah, dahsyat dan kacau banget. Gimana proses penangkapan bisa ngejelasin permukaan muda sama orbit terbalik tadi? Penangkapan dan setelahnya, interaksi pasang surut antara Neptunus yang gede banget sama Triton yang baru datang itu bakal ekstrim banget. Pasang surut? Kayak di bumi gitu? Mirip tapi jauh lebih kuat. Gaya gravitasi Neptunus bakal meremas dan meregangkan bagian dalam Triton. Hasilnya panas gesekan yang luar biasa banget. Panas inilah yang diduga nyairin seluruh interior dan permukaan Triton. Mencairkan semuanya? Iya, secara efektif ngehapus semua fitur geologi sebelumnya, termasuk kawah-kawah tua. Permukaan yang kita lihat sekarang itu hasil dari pembekuan kembali dan aktivitas geologis setelah peristiwa dahsyat itu. Makanya permukaannya kelihatan muda, karena baru terbentuk lagi setelah ditangkap. Jadi, Triton kayak lahir kembali gitu ya setelah diculik Neptunus. Drama kosmik beneran. Lalu, gimana dengan goresan-goresan gelap tadi?
Itu juga ada hubungannya. Kemungkinan besar begitu. Goresan gelap itu bisa jadi jejak dari semacam aktivitas vulkanik atau geysir yang eksotis banget. Namanya cryovolcanism, vulkanisme es. Cryovolcanism, vulkanisme es. Iya, bayangin di bawah permukaan Triton yang dingin beku itu mungkin masih ada lapisan nitrogen atau metana cair atau setidaknya setengah cair gitu, karena sisa panas dari penangkapan atau peluruhan radioaktif di intinya. Oke, terus. Nah, kalau tekanan di bawah sana cukup gede, material ini bisa meletus ke permukaan lewat retakan, bawa debu atau senyawa organik gelap dari dalam. Letusan ini bentuknya plume atau semburan tinggi, beberapa malah kelihatan sama Voyager loh. Voyager sempat lihat letusannya. Wah, Iya, material gelap yang jatuh lagi ke permukaan, terus ketiup sama angin tipis di atmosfer Triton, nah jadilah garis-garis lurus panjang yang kita lihat itu. Jadi, ini bukan gunung berapi batuan cair kayak di bumi, tapi lebih mirip geyser nitrogen atau metana. geyser nitrogen. Beda banget ya sama gunung api di bumi. Beda. Bisa dibandingin sama vulkanisme belerang di Io-nya Jupiter atau potensi vulkanisme air di Eropa atau Enceladusnya Saturnus. Triton ini nunjukin kalau aktivitas geologis bisa terjadi dengan cara yang sangat beda di dunia es. Cryovolcanism, geyser nitrogen. Dunia di luar sana benar-benar lebih aneh dan lebih keren dari yang kita bayangin ya. Setelah lewat Neptunus dan Triton, Voyager kan terus melaju tuh ke kegelapan. Apa dia bantu jawab pertanyaan lama soal planet X? Planet besar lain di luar sana? Secara umum sih, data dari Voyager, terus juga Pioneer 10 dan 11 sebelumnya, cenderung nggak dukung adanya planet raksasa segede Neptunus atau lebih besar, tepat di luar orbit Neptunus dan Pluto yang kita tahu waktu itu. Oh, jadi nggak ada planet X dong? Kalau ada objek segede itu di dekatnya, tarikan gravitasinya mestinya udah bikin gangguan atau goyangan yang keukur di orbit Neptunus dan Pluto. Juga di lintasan wahana antariksa. Sejauh ini, analisis lintasan Voyager dan Pioneer nggak nunjukin gangguan signifikan yang nggak bisa dijelasin. Jadi, misteri planet X klasik kayaknya nggak kejawab dengan penemuan planet baru di dekat Neptunus. Oke, jadi mungkin nggak ada raksasa lain yang ngumpet di dekat situ. Tapi itu bukan berarti tata surya selesai di Neptunus kan? Ada apa lagi di luarnya? Tentu aja nggak selesai di situ. Justru kita baru mulai paham segimana luasnya halaman belakang tata surya kita. Tepat di luar Neptunus, ada wilayah luas namanya Sabuk Kuiper. Kuiper Belt. Kayak sabuk asteroid kedua, tapi jauh lebih besar dan isinya kebanyakan objek es, bukan batuan. Pluto itu anggota sabuk Kuiper paling terkenal. Diperkirain ada ratusan ribu objek es ukuran lebih dari 100 km di sana. Dan mungkin triliunan komet. Triliunan komet. Banyak banget. Dan lebih jauh lagi, jauh banget mungkin setengah jalan ke bintang terdekat, ada awan Oort cloud. Ini kayak cangkang bola raksasa hipotetis yang isinya diperkirakan triliunan inti komet purba. Awan Oort. Baru denger. Nah, Neptunus dan raksasa gas yang lain ini perannya penting. Gravitasi mereka kadang nendang objek-objek dari sabuk Kuiper atau awan Oort ini ke arah matahari. Makanya kita bisa lihat komet-komet spektakuler yang kadang lewat di langit malam. Jadi, perbatasan tata surya itu jauh lebih luas, lebih rame, dan lebih kompleks dari dugaan kita. Sabuk Kuiper, awan Oort. Skalanya bener-bener bikin melongo ya. Ngomongin dunia-dunia es jauh ini jadi kepikiran gimana soal planet di sekitar bintang lain. Apa Voyager atau penemuan lain di zaman itu ngasih petunjuk soal keberadaan mereka? Iya, era eksplorasi Voyager itu barengan sama dimulainya pencarian serius buat planet di luar tata surya kita, atau eksoplanet. Meskipun Voyager sendiri nggak dirancang buat nyari eksoplanet, pemahaman kita soal pembentukan planet di sini bantu nuntun pencarian di tempat lain. Ada bukti-bukti gitu waktu itu? Waktu itu ada beberapa bukti nggak langsung yang menarik. Misalnya, pengamatan teleskop ke bintang muda kayak Vega atau Beta Pictoris nunjukin ada cakram debu dan gas gede ngelilingin mereka, sisa materi pembentukan bintang. Di beberapa cakram ini kelihatan ada lubang atau celah di bagian dalam, dekat bintangnya. Lubang. Maksudnya? Itu bisa jadi petunjuk kuat kalau planet-planet baru lahir udah nyapu bersih materi di orbitnya. Selain itu, astronom juga kadang deteksi ada komet atau material jatuh ke bintang induk. Mungkin orbitnya diganggu sama tarikan gravitasi planet gede yang nggak kelihatan. Itu semua kan bukti gak langsung ya, petunjuk-petunjuk aja.
Tapi penemuan yang benar-benar bikin heboh dan konfirmasi adanya eksoplanet justru datang dari tempat yang paling nggak disangka, kan? Yang ada hubungannya sama bintang mati. Tepat sekali. Ini salah satu cerita paling mengejutkan di astronomi modern. Sistem planet pertama yang dikonfirmasi ada di luar tata surya kita, itu nggak ditemuin ngorbit bintang biasa kayak matahari, tapi ngorbit objek ekstrim banget. Sebuah pulsar, namanya PSR B1257 plus 12. Pulsar? Bukannya itu sisa bintang meledak ya? Betul, pulsar itu inti bintang super padat, sisa ledakan supernova. Bintang neutron materi seberat gunung dimampetin jadi bola segede kota yang muter cepet banget, ratusan kali per detik, sambil mancarin gelombang radio kayak mercusuar kosmik. Nemu planet di sekitar mayat bintang yang muter secepat itu. Gimana caranya? Kayak mustahil gitu. Metodenya cerdik banget dan butuh presisi pengukuran luar biasa. Ada astronom Polandia, Aleksander Wolszczan, dia lagi neliti waktu kedipan sinyal radio dari pulsar B1257 plus 12 ini. Sinyal pulsar kan biasanya teratur banget ya, kayak jam kosmik presisi. Terus? Tapi Wolszczan merhatiin ada variasi kecil banget, tapi periodik, di waktu datangnya pulsar radio itu. Kadang agak cepat, kadang agak lambat, polanya berulang. Dia nyimpulin ini gara-gara tarikan gravitasi dari objek-objek tak terlihat yang ngorbit si pulsar. Oh, jadi planetnya bikin pulsarnya goyang gitu? Persis, planet-planet ini bikin pulsar sedikit bergoyang pas mereka ngelilinginnya. Goyangan ini yang ngubah jarak tempuh sinyal radio ke bumi, makanya waktu datangnya sinyal jadi bervariasi gitu. Luar biasa. Jadi, planet kayak apa yang dia temuin di sekitar pulsar ini? Apa raksasa gas kayak Jupiter? Nah, ini kejutan berikutnya. Analisis pola waktu kedipan nunjukin ada setidaknya 3 planet ngorbit pulsar B1257 plus 12. Dan yang lebih kaget lagi, masa planet-planet ini ternyata mirip sama planet terestrial batuan di tata surya kita. Planet batuan? Di sekitar pulsar? Iya, planet B dan C masanya sekitar 4,3 dan 3,9 kali masa bumi. Planet A malah lebih kecil lagi, masanya cuma sekitar 0,02 kali masa bumi, segede bulan kita. Mereka semua ngorbit dekat banget sama pulsarnya, lebih dekat dari jarak Venus ke matahari kita. Ini bukti definitif pertama adanya planet segede bumi di luar tata surya. Planet segede bumi di sekitar pulsar. Itu benar-benar ngubah pemahaman kita. Tapi kondisinya gimana di sana? Mungkin ada kehidupan nggak? Kemungkinan besar sih enggak kayak yang kita kenal ya. Meskipun ukurannya mirip bumi, planet-planet ini ada di lingkungan yang ekstrim banget. Mereka dihujani radiasi energi tinggi sama partikel ganas terus-terusan dari pulsarnya. Wah, serem juga ya. Permukaannya mungkin gelap gulita, tapi bisa jadi panas banget karena bombardir partikel ini. Susah bayangin kehidupan bisa tahan di kondisi gitu. Tapi, penemuan ini implikasinya gede banget. Ini nunjukin kalau proses pembentukan planet, bahkan planet batuan segede bumi, bisa terjadi di mana aja, bahkan di lingkungan paling nggak terduga dan paling keras sekalipun, kayak sisa supernova. Ini buka mata kita kalau planet mungkin jauh lebih umum dari dugaan kita. Oke, jadi kita nemu planet batuan di tempat tak terduga. Balik lagi ke penjelajahan Voyager di halaman belakang kita nih. Setelah ngunjungin Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sama puluhan bulan mereka, apa Voyager nemuin tanda-tanda kehidupan di tata surya luar? Pertanyaan besarnya nih. Jawaban singkatnya, berdasarkan data Voyager, adalah nggak ada tanda-tanda kehidupan atau kecerdasan yang jelas. Perlu digarisbawahi kata jelas di sini ya. Nggak ada yang jelas. Voyager memang menemuin banyak banget materi organik molekul kompleks berbasis karbon yang jadi blok bangunan kimiawi kehidupan kayak yang kita kenal. Materi organik ini ada di atmosfer Titan, mungkin di permukaan Triton, dan tempat lain. Tapi ini kan batu batanya, bukan rumah jadi. Bahan mentah kehidupan, bukan kehidupan itu sendiri. Jadi, indikator kehidupan apa aja yang nggak ditemuin Voyager? Apa yang dicari, tapi nggak ada. Voyager nyari beberapa tanda tangan potensial kehidupan. Misalnya, dia nggak nemu atmosfer yang kayak oksigen bebas kayak di bumi. Oksigen kan gas reaktif ya. Adanya dalam jumlah besar di bumi itu hasil langsung dari fotosintesis tumbuhan dan mikroorganisme miliaran tahun. Oke, nggak ada oksigen. Terus? Voyager juga nggak nemu adanya ketidakseimbangan kimiawi drastis di atmosfer planet atau bulan yang cuma bisa dijelasin sama proses biologis aktif. Contohnya kayak adanya metana banyak di atmosfer bumi yang kayak oksigen. Metana kan mestinya cepat bereaksi sama oksigen. Jadi kalau ada terus, berarti ada sumber biologis aktif.
Sedikit CO2 di Titan misalnya, kemungkinan besar dari sumber non-biologis kayak komet. Selain gas atmosfer, Nggak ada deteksi warna permukaan spesifik yang nyebar luas yang bisa nunjukin pigmen biologis kayak klorofil di bumi. Nggak ada pola geometris skala besar di permukaan yang bisa ditafsirin sebagai struktur buatan kayak kota atau jaringan transportasi. sinyal radio gitu. Nah, meskipun planet raksasa kayak Jupiter mancarin gelombang radio alami yang kuat, nggak ada sinyal radio berpola atau termodulasi yang kedeteksi yang bisa dianggap transmisi dari peradaban teknologi. Tapi, dan ini poin penting banget yang ditekankan Sagan sendiri, kita harus hati-hati banget menafsirkan ketiadaan bukti ini. Ketiadaan bukti bukanlah bukti ketiadaan. Iya, bener juga. Maksudnya, Voyager itu misi luar biasa, tapi punya keterbatasan. Resolusi kamera terbaiknya mungkin nggak cukup buat lihat tanda peradaban seukuran kota kita kalau dia lewat bumi dari jarak yang sama pas dia lewat bulan-bulan Jupiter. oh, jadi mungkin kelewatan aja gitu ya? Bisa jadi. Selain itu, metode deteksi kehidupan kita mungkin bias banget sama kehidupan berbasis karbon dan air kayak kita. Mungkin ada bentuk kehidupan lain di luar sana yang biokimianya beda total, yang nggak bakal kedeteksi instrumen Voyager. Jadi, meskipun Voyager nggak nemu alien, pintu buat kemungkinan kehidupan di luar bumi tetap kebuka lebar. Pencarian lanjut terus pakai metode dan teknologi yang lebih canggih. Poin yang bagus banget. Keterbatasan kita sendiri dalam mencari. Dan sekarang, setelah selesai tur akbarnya di tata surya luar, kedua wahana Voyager 1 dan 2, nggak berhenti kan? Mereka terus melaju, sekarang dalam perjalanan abadi menuju ruang antar bintang. Betul. Berkat manuver bantuan gravitasi yang cerdik dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, mereka berhasil nyuri energi orbital dari planet-planet raksasa itu dan mencapai kecepatan lepas dari talikan gravitasi matahari. Kecepatannya seberapa kencang sih? Mereka melesat dengan kecepatan hampir 1,5 juta kilometer setiap hari. 1,5 juta kilometer per hari. Wow. Kecepatan yang susah dibayangin. Status keluar dari tata surya mereka sendiri sebenarnya agak ambigu sih, tergantung definisi batas tata surya yang dipakai. Maksudnya gimana tuh? Kalau batasnya orbit planet terluar yang kita kenal, Neptunus atau Pluto waktu itu, ya mereka udah lama lewat. Kalau batasnya Heliopause, tempat angin matahari ketemu medium antar bintang, nah Voyager 1 diperkirakan udah lewat batas ini sekitar tahun 2012. Disusul Voyager 2 beberapa tahun kemudian. Oh, jadi udah beneran di luar pengaruh matahari ya? Deteksi gelombang radio aneh tahun 1992 memang sempat diduga sinyal pertama dari interaksi dikit batas ini. Tapi kalau batas tata surya itu didefinisikan sejauh mana pengaruh gravitasi matahari masih dominan dibanding bintang lain, wah, Voyager masih bakal di dalam pengaruh matahari selama ratusan bahkan ribuan abad lagi. Luas banget emang angkasa ini. Perjalanan yang gak berujung. Dan dalam perjalanan sunyi ke bintang-bintang ini, mereka nggak pergi dengan tangan kosong kan? Mereka bawa sesuatu yang spesial banget. Artefak dari peradaban yang ngeluncurinnya. Piringan emas Voyager atau Voyager Golden Record. Betul, kayak pesan dalam botol yang dilempar ke samudera kosmik. Fungsinya apa sih piringan emas itu? Piringan emas ini kayak kapsul waktu luar biasa. Upaya buat komunikasi melintasi jurang waktu dan ruang yang nggak kebayang. Tujuannya ya sebagai pesan buat peradaban luar angkasa manapun yang mungkin suatu saat nanti di masa depan yang jauh banget nemuin salah satu wahana Voyager ini. Isinya dirancang buat ngasih gambaran sekilas tentang dunia dan peradaban kita. Apa aja isinya? Saya tahu ada gambar sama musik, tapi contoh spesifiknya apa aja? Piringannya dari tembaga, lapis emas, biar tahan lama miliaran tahun di ruang antar bintang. Isinya ada 116 gambar digital, dikodekan analog. Gambarnya macam-macam, aspek sains kayak struktur DNA, diagram tata surya, pemandangan bumi kayak gurun, gunung, laut, arsitektur, hewan, tumbuhan, potret manusia dari berbagai budaya, lagi macam-macam aktivitas. Makan, kerja, main gitu ya? Iya, ada juga rekaman suara-suara bumi. Suara alam kayak angin, guntur, ombak, burung, serigala, suara hewan, suara manusia kayak detak jantung, tawa, tangisan bayi, langkah kaki, bahkan suara ciuman sama rekaman gelombang otak EEG seorang wanita muda, Andrew Yan, yang lagi mikirin macem-macem, termasuk jatuh cinta. Rekaman gelombang otak. Unik banget. Terus musiknya? Ada 90 menit seleksi musik dari berbagai budaya dan era.
upaya nangkap sedikit keragaman ekspresi musik manusia. Ada Bach, Beethoven, Mozart, terus musik tradisional dari berbagai tempat, kayak gamelan Jawa, lagu inisiasi gadis Pikmi Kongo, lagu nikah Peru, seruling shakuhachi Jepang, nyanyian aborigin Australia. Wah, beragam banget ya. Ada musik modern juga. Ada jazz dari Louis Armstrong, Melancholy Blues, sama rock and roll dari Chuck Berry ya, John B. Good. Ditambah lagi ada salam singkat dalam 55 bahasa manusia kuno dan modern, mulai dari bahasa Akadia 6.000 tahun lalu, sampai bahasa Wu, dialek Tiongkok modern. Bener-bener potret kemanusiaan yang dikirim ke kosmos. Pertanyaan besarnya ya tentu, bakal ditemuin dan dipahami nggak rekaman ini? Peluangnya, jujur aja, kecil banget, dekat nol. Sekecil itu ya? Voyager bakal ngembara di antara bintang miliaran tahun. Waktu itu mungkin matahari kita udah jadi raksasa merah, nelen bumi, atau bumi udah berubah total nggak bisa dikenalin lagi. Voyager mungkin bakal terus terbang lintasin galaksi jauh setelah peradaban yang bikin dia lenyap. Jadi kayak monumen pengembara gitu ya? Iya, kayak monumen pengembara, bawa kenangan bisu tentang dunia biru pucat yang pernah ada. Saksi kesepian atas keberadaan singkat kita di panggung kosmik. Tapi, kayak kata Sagan, tindakan ngirim pesan itu sendiri udah berarti banget. Sungguh sebuah perspektif yang bikin kita mikir ya. Jadi, mari kita rangkum sedikit perjalanan kita hari ini. Kita udah nyelami penemuan Voyager 2 di Neptunus, si raksasa biru penuh badai dengan angin tercepat di tata surya. Kita juga terpesona sama Triton, bulannya yang penuh teka-teki itu. Orbit terbalik, permukaan es aktif, masa lalu yang kemungkinan melibatkan penculikan kosmik dahsyat. Kita juga lihat gimana pencarian meluas keluar tata surya. Ada penemuan mengejutkan planet segede bumi di sekitar pulsar mati yang ngubah pandangan kita tentang di mana planet bisa terbentuk. Dan kita merenungkan hasil pencarian kehidupan oleh Voyager, banyak bahan dasar kehidupan ditemuin, tapi sejauh ini, ya nggak ada bukti kehidupan itu sendiri di luar bumi yang berhasil kedeteksi. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Ya, penjelajahan yang diabadikan di bab buku Sagan ini, yang kita bahas, itu kayak jendela ke keluasan, keragaman, dan keanehan kosmos yang sering di luar dugaan. Voyager, kapal Amerika ini bukan cuma mesin canggih loh. Lebih dari itu ya. Yaitu perpanjangan indera kita. Perwujudan rasa ingin tahu manusia yang gak terbatas buat menjelajah dan memahami. Perjalanannya yang heroik ke perbatasan tata surya, dan sekarang perjalanan abadinya ke bintang-bintang itu jadi pengingat kuat soal skala tempat kita yang kecil tapi berharga di alam semesta maha luas ini. Cermin buat diri kita sendiri juga ya. Betul, melihat sejauh mana kita bisa menjangkau kalau kita berani mimpi dan kerjasama. Sebagai penutup, mari kita luangkan waktu sejenak. Bayangkan kedua wahana Voyager itu. Sekarang ini mereka lagi meluncur dalam sunyi senyap ruang antar bintang. Jauh terpisah satu sama lain. Masing-masing bawa piringan emas isi suara dan gambar dari planet asal kita. Pesan dalam botol terjauh yang pernah dikirim spesies kita. Sebuah harapan dan salam yang dilempar ke samudra kosmik. Entah pesan itu bakal sampai atau dipahami, perjalanan mereka sendiri, pengembaraan sunyi mereka melintasi kegelapan, itu udah jadi warisan yang luar biasa. Sebuah testamen abadi buat keingintahuan, kecerdasan, dan capaian teknis umat manusia. Pengingat yang terus bergerak tentang titik biru pucat rapuh yang pernah mereka tinggalkan, mengambang sendirian dalam gelapnya kosmik yang maha besar.